Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga kita saat ini, yaitu kita akan membahas tentang 3 pasal ya. 3 hal. Yang pertama mengenai kulit bangkai binatang. Yang kedua yaitu terkait dengan bejana atau wadah, dan yang ketiga tentang siwak. Silahkan dibuka kitab Fathul Qoribnya, yaitu halaman yang ke-4. Sudah ketemu yang ke-4? Teh Arianti? Ya, Mbak Pari, Pakih, Pais, coba lihat ya, halaman yang ke-4. Baik, para santri sekalian, silakan tolong dibaca halaman 4, faslun ya. Wajuludul maitati, dan ya kadang-kadang dannya tidak diterjemahkan, itu hanya wawu istinab begitu ya. Jadi kalau memulai kalimat baru, kalau di dalam bahasa Arab dulu kan tidak ada titik, tidak ada koma gitu. Itu memulainya dengan wa. Wajuludul maitati. Ya, wajuludul maitati artinya julud itu kulit. Juludul maitati, kulit bangkai itu tathuru. Tathuru suci. Ya, tathuru suci, bid dibagi dengan disamak. Bid dibagi dengan disamak. Illa jildul kalbi, kecuali kulit kalbi itu anjing. Wal hinjiri, dan babi. Ya. Wama tuladu minhuma, wama dan sesuatu tuladu yang dilahirkan, minhuma dari keduanya, au min ahadihima atau dari salah satu keduanya, au min ahadihima atau dari salah satu keduanya. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai. Wa sya'ruha, dan bulunya, najsun adalah najis. Illal adamiyu, ya kecuali ya tulang dan bulu al adamiyi, bangsa Adam, manusia maksudnya. Baik saudara, kita jelaskan teks yang pertama ini. Ya, kita ulangi. Wajuludul maitati, ya kulit bangkai, tathuru bidibagi, dapat suci dengan disamak gitu ya. Nah, saudara sekalian, salah satu hadis ya menjelaskan bahwa ada para sahabat yang sedang menyeret kambing yang sudah mati. Lalu Nabi bertanya, apa itu? Mereka menjawab, ini bangkai kambing. Lalu Nabi mengatakan, kenapa tidak kalian manfaatkan? Ya, tidak kalian sucikan? Lalu mereka bertanya, dengan cara apa kami mensucikannya? Nah, itulah Nabi mengatakan bahwa kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak.
Jadi kalau kita ya mempunyai kambing atau domba atau sapi ya, lalu kambing itu mati, itu masih bisa dimanfaatkan. Apanya? Kulitnya ya. Kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan dengan cara disucikannya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dibagi dengan disamak gitu. Ya, jadi mohon maaf ini. Katakanlah ini apa namanya kulit binatang ya. Kemudian di bagian dalamnya itu kan masih ada daging-daging yang nempel atau lemak atau apa. Nah, itu dibersihkan ya sehingga hilang semuanya itu, lemak-lemaknya itu, sehingga nanti kalau disimpan lama tidak menimbulkan aroma bau yang tidak sedap gitu. Nah, itu menjadi suci walaupun itu bangke ya, hanya tidak boleh dimakan gitu ya. Misalnya kita mendapatkan sepatu, mungkin ya sepatu itu berasal dari kulit bangkai. Jangan khawatir Kak, sepanjang dijadikan sepatu, itu kulit itu suci dan dapat digunakan ya untuk sepatu. Kalau kulit itu dijadikan sajadah juga boleh itu suci walaupun dari bangkai ya. Bangkai itu adalah binatang yang mati bukan karena disembelih. Jadi yang tadi disebut wajuludul maitati ya, bangkai apa namanya kulit bangkai ya, tathuru dibagi, yaitu suci dengan disamak ya, jelas ya. Tapi untuk dimakan tidak boleh. Anda makan sepatu yang sudah rusak ya, kemudian dicuci, direndam, kemudian digoreng ya, menjadi krecek ya, kerupuk kulit, itu tidak bisa dimakan, itu haram ya. Haram kita makan, tapi boleh digunakan baik untuk sepatu, untuk sejadah, untuk jaket kulit, untuk apapun itu boleh ya. Kecuali di situ illa jildul kalbi, kecuali ya kulit anjing. Nah, jadi kalau Anda punya anjing mati, itu tidak boleh kulitnya itu disamak lalu dipakai sejadah, dijadikan sejadah. Itu tidak bisa. Dijadikan sepatu juga tidak boleh. Dijadikan jaket kulit tidak boleh. Dijadikan topi juga tidak boleh, ya. Jadi ila jildul kalbi wal hinjir, ya. Kulit anjing itu tidak boleh, dan kulit babi juga tidak boleh, ya. Wa ma tuladu minhuma, atau yang dilahirkan dari keduanya, yaitu anak anjing dan anak babi, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Tuh, jelas ya. Nah, selanjutnya wa azmul apa tadi artinya teksnya? Ya, wa azmul maitati ya, wa sya'ruha, ada apa itu? Ya. Wa azmul maitati ya, dan azmul maitati itu artinya tulang bangkai ya. Wa azmul maitati, wa tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulu ya dari bangkai itu, najsun, itu juga najis ya, ilal adami, kecuali ya tulang dan bulu manusia. Nah, jadi saudara sekalian, tadi kalau kulit itu menjadi suci dengan disamak ya. Tetapi kalau tulang dan juga bulu dari bangkai itu, tadi bangkai kambing, bangkai apapun itu juga najis ya kalau tidak disamak ya, tidak bersatu dengan kulit, kecuali tulang
dan bulu manusia. Apalagi orang Islam. Nabi mengatakan orang Islam itu suci, ya, baik itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah mengenai ya orang kafir atau musyrik yang mati. Karena di dalam Al-Quran dikatakan innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi bagi orang Islam ya bangkai atau mayit orang kafir ya yang non muslim baik itu ahlul kitab ya Yahudi dan Nasrani atau musyrikin itu najis. Hanya yang diperselisihkan yang najisnya itu apakah badannya, rambutnya, tulangnya, atau perilakunya, keyakinannya. Nah, sebagian ulama mengatakan yang najis adalah perbuatannya. Yang najis adalah keyakinannya. Tetapi badannya itu dimuliakan, ya. Walaqad karomna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak turunan Adam. Ya, itu teks yang pertama. Silakan kalau kalian ya mau menyampaikan pertanyaan, ya bagaimana caranya itu? Ya di kolom komentar silakan isi pertanyaan. Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, silakan dibuka masih halaman 4 ya. Halaman 4 dalam Fathul Qorib ini silakan paslun ya. Wala yajuju isti'malu ya wala yajuju isti'malu awaniyad dahabi wal fiddati. Itu ya. Wala yajuzu dan tidak boleh apa? Isti'malu menggunakan awanid dahabi. Awanid dahabi, awan itu artinya wadah atau bejana, az-zahabi emas yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Misalnya Anda minum pakai gelas dari emas, minum pakai gelas dari perak, mandi baknya itu dari emas, mandi baknya dari perak, ya makan piring ya piringnya itu dari emas, piring makan ya di piring dari perak, itu tidak boleh. Wala yajuzu dan tidak boleh isti'malu awani zahabi menggunakan bejana yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Terus wa yajuzu dan boleh isti'malu menggunakan goiri hima minal awani, goiri hima selain keduanya ya, minal awani berupa bejana-bejana atau wadah-wadah. Kalau kita makan pakai piring dari beling, makan dari menggunakan piring dari keramik, itu boleh. Ya, pakai batok juga silahkan. Pakai melamin juga boleh itu. Pakai apalagi bambu juga boleh. Ya, pakai apapun bejana ya kita gunakan itu boleh kecuali dari emas dan perak. Itu tidak boleh. Ya, walaupun Anda kaya, Anda kaya, ya, bos apa itu, bos emas dan perak, itu tidak boleh kita makan atau minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Begitu ya? Selesai? Ya, itu masih ya sudah jelas ya. Jadi tidak perlu bertanya kalau sudah jelas, tapi kalau masih belum jelas silakan. Silakan yang mau bertanya tentang
larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang terakhir ya, yaitu tentang siwak. Faslun, silakan dilihat lagi halaman 4 ya di Fathul Qorib. Wasiwaku siwak mustahabun itu disukai. Mustahabun itu mustahab ya. Mustahab itu artinya disukai. Fikuli dalam setiap Fikulli halin dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal, lisoimi bagi orang yang berpuasa. Wahwa fi salasati mawadi'a, dan mustahabnya puasa itu fi salasati mawadi'a, pada 3 mawadi'a tempat. Asadu istihbaban ya, asadu sangat apanya, istihbaban istihbabnya atau disukainya. Yang pertama adalah inda tagoyuril pami. Inda tagoyuril pami, tatkala berubah mulut atau bau mulut. Ya. Min azamin ya, min azamin itu karena diam. Wa goirihi, dan selainnya. Wa indal qiyami, dan tatkala bangun, minan naumi minan naumi dari tidur. Wa indal qiyami, dan tatkala bangun atau bangkit ila sholati, menuju sholat. Itu ya. Nah, coba diulangi saudara sekalian. Wasiwaku, siwak. Ya, siwak itu apa? Kalau kita sekarang itu nyikat gigi ya. Nabi Muhammad itu menganjurkan, laula an asyukko ala umati, seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, aku akan merintah mereka untuk siwak, untuk nyikat gigi setiap mau sholat. Kalau kita kan cuma 2 kali ya, bangun tidur dan nanti mau tidur, atau ada bahkan yang hanya sekali saja, atau mungkin yang tidak sama sekali siwak. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, mungkin di antara kita sering mendengar istilah sunnah Rasul. Dan yang disebut sunnah Rasul itu kalau malam Jumat gitu ya. Padahal sunnah Rasul itu banyak. Di antaranya yaitu siwak. Siwak itu menggunakan, kalau di Mekah menggunakan apa? Pakai arok apanya ya? Menggunakan arok namanya. Nah, kalau di kita itu pakai sikat gigi gitu. Wasiwaku, siwak, coba diulangi, siwak itu ya mustahabun, itu disukai atau disunatkan. Nah, di sini para ulama berbeda penyebutan ya. Kalau untuk urusan ibadah, istilah yang digunakan adalah sunnah atau nadab, begitu ya. Tapi kalau urusan dunia, istilah yang digunakan yaitu mustahab, disukai ya. Wasiwaku mustahabun, dan siwak itu disukai apa? Fikuli halin, dalam setiap keadaan, terutama untuk yang baik-baik gitu. Mau belajar siwak, berwudu. Iya, mau misalnya mau makan, siwak dulu. Mau ngobrol sama orang, siwak dulu ya. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincir matahari ya, lisoimi bagi orang yang berpuasa. Itu tidak disukai, lebih baik tidak gitu.
Ya, jadi kalau sudah azan zuhur bagi yang berpuasa lebih baik tidak siwak. Oleh karenanya ulama mengatakan orang yang siwak setelah zuhur bagi yang berpuasa itu hukumnya makruh. Ya. Jadi sebelumnya kalau mau siwak sebelum zuhur, ya, qabla zawal, bukan ba'da zawal. Wahwa itu ya. Iya, wahwa fi salasati mawadi'a, dan disunatkannya atau disukainya siwak itu di dalam 3 tempat. Fi salasati mawadi'a, dicatat ya. Yang pertama, inda tagoyuril, ya, coba diulangi ya. Fi salasati mawadi'a, dalam 3 dalam 3 tempat disunatkannya itu asadustihbaban yang sangat disukainya itu, ya. Yang pertama adalah inda tagoyuril pami. Ada? Inda tagoyuril pami, ya, tatkala berubah, tagoyur itu berubah, alpami, bau mulut, ya. Terus min ajamin wa ghairihi, karena terlalu lama diam dan selainnya. Jadi kalau kita terlalu lama diam, itu kan mulut itu kan berubah menjadi bau, ya. Atau yang lainnya, misalnya bukan diam tapi juga misalnya 5 jam tidak makan atau tidak minum, itu bau mulut itu berubah, ya. Jadi yang pertama, sangat dianjurkan, sangat disunatkan itu untuk bersiwak inda tagoyuril pami, ya, min ajamin, ya, berubah bau mulut, ya, karena lama diam, augirih, atau selain daripadanya. Nah, yang kedua, indal qiyami, ya. Yang kedua adalah indal qiyami. Indal qiyami minan naumi, yaitu tatkala bangun dari tidur. Ya, walaupun Anda misalnya waktu jam 3 tadi, ya, sudah berwudu, bersiwak, nyikat gigi. Nah, kemudian salat subuh agak tertidur, ya. Nah, itu dianjurkan lagi untuk berwudu, untuk siwak. Karena apa? Ya, terasa lagi bau mulut atau bau nggak enak gitu, ya. Ya, seperti itu. Contoh lain misalnya siang hari tertidur, ya, indal qiyami minan naumi, tatkala bangun dari tidur, itu sangat dianjurkan untuk siwak. Wa indal qiyami, ya, dan tatkala bangkit ila sholati, menuju sholat. Jadi kalau mau sholat dalam 1 hari itu kan berapa? 5 kali, ya, sholat itu dianjurkan, ya, sebelum sholat itu untuk siwak terlebih dahulu, untuk sikat gigi terlebih dahulu, ya. Itu mungkin, ya. Saya kira sudah selesai, saudara sekalian. Para santri, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kalau kalian ada pertanyaan, ya, silakan sampaikan. Bagi Anda yang berada di luar ruangan ini melalui akun YouTube kita, silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar, ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita jawab. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.